Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semua, gimana nih kabarnya? Pasti kalian semua baik-baik aja. Semoga eh, segala aktivitas di hari ini insya Allah dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, aku Bagas Gunawan akan menemani kawan-kawan semua dalam beberapa ke depan podcast berbagai cerita. Tapi kawan-kawan semua pasti di episode kali ini kita akan kedatangan tamu nih yang sangat luar biasa. Beliau ini salah satu mahasiswa Stanjung Abdurrahman semester apa nih? Iya, Semester 8. Beliau sudah semester 8 guys. Eh boleh nih bang, sapa teman-teman semua dan sekalian bang memperkenalkan diri. oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga di siang hari yang berbahagia ini semuanya sehat selalu dan kita akan menjalani bulan puasa yang pertama ya. Iya Ya, betul. pada insya Allah pada masuk ini ya. Malam hari ini kita ada tarawih. Pesan lagi ya Ya, dari sidang isbat. sedang isbat betul. Kita doakan saja bersama-sama Ramadan kali ini mampu kita jalani dengan Amin. baik, Amin. dengan berkah, dengan semangat tentunya Betul. menambah keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Baiklah, salawat beriringkan salam dan intinya kita lepaskan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan melepaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, mungkin perkenalan singkat ya Oke, dari boleh. saya. Mungkin teman-teman ataupun mungkin baru yang melihat saya di Iya sini, betul. utamanya semester 2 atau 3 mungkin agak sedikit asing lah. Sebelum saya perkenalkan ya, Ya, sama. nama saya Said Muhammad Fauzan. Sekarang alhamdulillah berada di semester 8 ya. Semester 8. Hukum Keluarga Islam, jurusan Prodi Hukum Keluarga Islam. Saya berasal dari Kabupaten Lingga, Hmm. Kepulauan Riau. Sekarang umurnya 22 tahun. 22 tahun. 22 tahun. Kalau status alhamdulillah masih single. Masih single. Single. Wis. Ada lagi bang? Eh, Panggil ini Panggilan. saya. kalau panggilan ini tentatif nih. Ada yang manggil saya Said, bisa dipanggil Said. Bisa dipanggil bang Said. Kemudian kalau ke teman-teman yang lebih dekat sama saya, itu biasanya manggilnya Fauzan atau Zan. Fauzan atau Zain? Atau Zan. Tetapi secara umumnya, secara yang ramai lah yang dipanggil Said biasanya sama dengan Said. Said ya. Iya, karena mengingat di kampus kita ini bukan satu yang namanya Said, Iya betul. tapi mungkin ada 10 orang atau lebih lah. Karena kawan kami sendiri itu ada guys. Ya, itu kan, Iya. kan. Termasuk di kelas saya juga beberapa di HKI ada juga namanya Said. Oke. Jadi Kemudian kalau apa ya? Selain itu juga ada juga beberapa organisasi yang saya ikuti di kampus ini oke. juga. Mungkin dari situlah saya bisa membangun apa ya? Circle perkenalan di situ ya. Betul bang. Jadi kita panggil bang Said aja, oke? Iya, boleh. Oke bang Said. Apa kabar nih bang Said sebelumnya? Alhamdulillah sampai detik ini dan hari ini dan melintahkan kaki di sini, alhamdulillah saya mengangkat Ya, alhamdulillah sangat semangat sangat semangat. dan saya sangat mengapresiasi akan undangan yang kalian berikan untuk sedikit berbagi ya Betul. cerita singkat di podcast KPI ini. Saya apresiasi kerja dari kawan-kawan dan terutama di sini dari HMPS KPI MPSKP bang. pengurusan tahun 2025 sangat luar biasa gebrakannya, telah memberikan program yang sangat inovatif saya kira. Alhamdulillah. Oke. Fun fact nih, ini nih pertama kali nih, dapat tamu first tamunya nih. Wah. Gimana nih bersama ini sebagai tamu pertama nih? Tentunya saya menanggapi ya. Ini silakan. Saya sangat merasa yang pertama bahagia, Ya, bangga, dan haru sebenarnya. Ya karena melihat SDM ya, sumber daya manusia di STAN ini sangat luar biasa saya kira. Dan kalian bisa melihat saya ada potensi untuk memberikan satu kisah inspiratif ini saya kira sangat luar biasa. Bahkan saya tidak menyangka berada di posisi ini saat ini. Dan saya pun kayak, ini benar nggak sih hari ini aku kesini gitu. Dan saya pun jujur udah lama sih udah nggak pernah mengunjungi ruangan ini, ruangan podcast ini ya sebelumnya. Ini kan untuk kegiatan ini ya, Iya. HMPSKP. Iya betul bang. Karena ini kan labor penyiaran itu bukan untuk terkhusus supaya juga sih. Tapi saya sangat mengapresiasi lah bahwasanya kalian menggunakan fasilitas yang diberikan kampus ini dengan baik. Tentunya ini juga perlu sih mas kayak podcast kemudian apa ya memuat berita-berita yang saya kira itu bisa memberikan berita informasi kepada orang-orang ke depannya, baik teman-teman yang hari ini duduk di bangku sekolah dasar ataupun SMP SMA untuk melihat bahwasanya kampus di Kepri itu terutamanya STAIN mampu bersaing. Iya betul. Mungkin terima kasih nih untuk dari apresiasi dari Bang Said nih karena program podcast ini insya Allah akan kami teruskan nih, akan terus berlanjut lah. Doakan aja bang, mungkin semoga lancar, sukses ke depan. Bismillah.
Saya sangat mengapresiasi nih. Ya, Ini gitu. merupakan kegiatan yang saya kira sangat baik dan mudah-mudahan nanti ke depannya akan banyak narasumber yang sangat luar biasa yang akan podcast ini. Oke, siap. Terima kasih Bang Said. Siap. Oke, kita mungkin masuk ke langsung ke intinya nih. Oke, siap. Boleh. Sebelumnya kan saya nih sebagai host nih awalnya diberitahukan kepada kawan-kawan karena kedatangan tamu Bang Said nih. Sebelumnya saya nggak tahu nih Bang Said yang mana. Mungkin kalian kita sudah di sini. Iya benar. Yang Kayaknya di kampus ini kayaknya wajah-wajahnya udah pernah saya lihat. eh, Cuman secara ngomong itu yang mungkin ngomongnya pertama semester. semester ini. Nah, lagi semester dua. Lagi masuk kan? Saya juga kemarin disibukin sama KKN, PPR. Iya, betul betul. Jadi jarang ke kampus. Betul. Karena kan yang setahu saya nih, yang saya tahu nih, Bang Said ini eh, s- pernah mengikuti kontingen nih sebagai kontingen dari PKM. Iya, betul. Boleh nggak sih, bisa nggak sih abang jelasin sedikit aja atau beberapa tentang apa sih itu kontingen PKM? Kita singkatin PKM itu bang. Oke, siap. Silakan bang saya. Terima kasih ya Iya. waktunya. Pertama saya akan jelaskan terkait PKM itu seperti apa. PKM itu adalah kepanjangan dari Pekan Kreativitas Mahasiswa. Oh bukan. Nah, jadi PKM yang diselenggarakan di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi itu adalah PKM yang ketiga ya. PKM yang ketiga, kemudian diikuti oleh sekitaran 60-an PTKIN se-Sumatera ya. Sumatera. Nah, jadi lingkup PKM itu se-Sumatera. Nah, kita kan pernah mungkin teman-teman bagi yang semester 4, semester 5 ataupun 6 ataupun yang baru maba yang masuk pernah juga melihat kayak ada namanya pesona ya. Nah, bedanya PKM dan pesona itu adalah ruang lingkupnya. PKM itu dikhususkan karena namanya PKM se-Sumatera. Karena untuk kali ini di Jambi tentunya mereka mengusung inovasi yang baru. Jadi PKM se-Sumatera dan se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara. Jadi PKM itu lingkupnya hanya perguruan tinggi Islam se-Sumatera. Tentunya negeri ya, PTKI negeri ya. Kemudian kemarin juga sempat tergabung ya dari Asia Tenggara ya namanya. Itu dari beberapa negara tetangga kita tentunya kayak Brunei, Malaysia, Singapura, juga ada Thailand kalau nggak salah saya, Timur Leste juga. Nah di situ juga mengadakan lomba tentunya dari kategori seni, olahraga, dan lain-lain juga lah. Jadi sistem perlombaan itu ada secara luring dan daring. Oh luring dah. Ada online dan offline ya. Beberapa kayak alhamdulillah sih kita juga mengikuti beberapa di situ dan sejauh ini di sejarah Steinsar ya, sejauh ini di kontingen tahun 2023 itu adalah kontingen terbanyak yang dikirim oleh Steinsar. Stensar kita di sini. Iya betul. Karena beberapa waktu kemarin yang dikirim itu hanya beberapa kategori saja. Nah, kali ini kampus sangat berusaha lah untuk memberikan fasilitas untuk mahasiswa untuk menyalurkan bakatnya, kemampuannya dengan baik. Alhamdulillah kami berangkat kemarin itu tepat kalau nggak salah saya tepatnya pada bulan Juli 2023. Berarti pada semester berapa kita bang? Pas ikut. Itu saya kemarin kalau nggak salah saya sih itu semester 5. Semester 5. Masih semester 5. Semester Iya semester 5 ya. 5. Semester 5. Jadi berarti abang mengikuti PKM ini se-Sumatera gitu ya. Ada kadang di satu Asia Tenggara juga. Iya, betul. Asia Tenggara. Dan itu beberapa kategori lombanya ada yang secara online. Secara online dan luring sama luring tadi ya. Iya, luring sama luring. Kalau yang luring ini kategori apa bang? Secara online ya? Iya, secara online. Nah, secara online itu seperti kayak video pendek. Video pendek. Video pendek. Kemudian kemarin ada sistemnya gini. Ada yang seleksinya online. Kemudian udah masuk beberapa besar, mereka ikut offline. Oh. Nah, kayak online, ya pas acara lombanya offline. Ya, kayak KTI ya, karya tulis ilmiah juga. Ya, itu. Ya, sangat inilah saya kira sangat luar biasa karena ya kita STAIN ini sebenarnya sumber daya kita bagus. Cuman oleh karena kita masih membutuhkan lah apa ya tempat untuk dimana kita bisa memberikan penyaluran hobi kita ataupun kemampuan yang kita miliki. Gini Bang Said, apakah ada nih Bang, kawan abang selain abang atau salah satu kontingen Stensar nih yang mengikuti PKM? Apa abang sendiri aja yang perwakilan dari Stensar? PKM saya jelaskan dulu ya. Iya, benar. Jadi PKM ini kan tadi saya bilang Pekan Kreativitas Mahasiswa. Nah, kontingen itu adalah suatu kelompok yang dikirim dari sebuah instansi. Nah, jadi kelompok di STAIN ini itu sekitaran 60-an orang.
itu diikuti dan kita dari Stein akan beradu dengan PTKI lainnya. Kayak misalkan UIN Suska Riau yang diunggulkan ya, UIN Jambi, Palembang juga ada, dari Padang. Nah, di sana kita berlomba lah untuk sama-sama mengikuti kegiatan tersebut. Berarti ada sekitar 60 orang yang ada di 60 orang. besar ini bang. Iya benar. Tahu nggak tuh abang kawan-kawan abang tuh nama-namanya atau Oh, beberapa nama-nama saya sebutkan kayak ya tentunya dari pribadi saya lah, ah, kayak kawan, alhamdulillah kawan terdekat saya, betul betul. mungkin saya bisa sapa ya di beliau. Boleh. Selamat siang mungkin pada hari ini. Iya, mungkin dia menonton ya. Saudara nama Muhammad Aldiansah sama semester sama saya seperjuangan juga. Seperjuangan juga. Alhamdulillah satu tempat tinggal, satu semester, satu kelas, Satu kelas. dan berangkat pun sama. Cuman kami beda kategori lomba. Oh. Beliau Muhammad Aldiansah itu dia turun di Takraw. Takraw. Dan profil memang dia memiliki kemampuan yang lebih di Takraw karena dulu sempat waktu dia zaman MAN Iya. dia mengikuti PPLP di sini. Memang atlet. Memang atlet. Terbentuk dari atlet memang. Oke bang, tadi kan abang menyinggung pesona nih, pesona dan PKM. Iya. Apa sih yang membedakan antara PKM sama pesona nih bang? Oke, saya kembali ulang. Boleh. Jadi pesona itu kita bedanya ruang lingkup aja. Oh berarti ruang lingkup aja. Ruang lingkupnya. Jadi pesona itu ruang lingkupnya seluruh PTKIN se-Indonesia. Se-Indonesia. Pesona seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sulawesi, Jawa, Papua juga. Nah, jadi menyatu. Jadi nanti ditentukan siapa tuan rumahnya. Nah, kita berangkatnya ke sana. Kemarin itu tahun 2023 atau 24 ya. Saya lupa juga. Itu kita berangkat. Cuman nggak semuanya. Kayak yang saya ingat yang berangkat itu ada catur, terus panjat tebing, silat. Nah, yang online-nya di sini Sarhil. Oh, Sarhil. Itu online. Berarti ruang lingkup aja nih yang membedakan PKM sama pesona tadi. Sementara PKM itu se-Sumatera. Nah, saya juga ada baca satu berita artikel ya kalau nggak salah saya. Kemungkinan di tahun ini ya, cuman masih isu, belum dapat kita pastikan kebenarannya. Masih isu, oke. Jadi di tahun ini saya pernah membaca satu artikel, itu katanya ya, ditunjuk tuan rumahnya tuh UIN Sumatera. Di Medan ya. Di Medan. Itu kemungkinan 2025, cuman untuk lebih lanjutnya kita dengarkan aja perkembangan dari kampus. Biasanya tuh nanti yang akan membantu ya tentunya nanti dari pihak Dewan Eksekutif Mahasiswa untuk memberikan informasi kepada kawan-kawan tentunya yang di semester itu bisa berpartisipasi semua. Ini terbuka untuk kawan-kawan yang memang mahasiswa aktif. Jadi nanti akan ada alur seleksi ya, kita mengikuti lah sistem yang akan kita jalani sesuai dengan apa yang telah ditugaskan dari kampus. Oke Bang Said, mungkin teman-teman semua nih pasti ada nih yang ingin ikut dalam partisipasi PKM nih. Kalau boleh tahu, biasanya tuh buka pendaftaran itu bulan berapa Bang? Oke, kalau kita berkaca dari kemarin, kita lihat ya, itu kemarin pada bulan Juli ya kegiatannya kami berangkat ya. Berangkatnya pada bulan Juli, tetapi kampus sudah melakukan langkah konkret ya saya kira. Itu persiapannya udah dari bulan Februari. Januari itu pihak Dewan Eksekutif udah sangat menggalak-galakkan bahwasanya akan ada kegiatan Pekan Kreativitas Mahasiswa di UIN Sultan Taha Jaipurin Jambi pada bulan Juli. Nah, kemudian seleksinya itu dilakukan pada bulan Februari sampai Maret. Nah, untuk Maret, April, Mei, Juni itu latihan. Latihan beberapa. Dan kemarin itu sempat terhenti sebentar karena kemarin itu ini ya, Lebaran sama puasa kemarin. Ramadan juga. Pas bulan Maret sama April ya. Jadi sedikit break lah. Setelah itu lanjut lagi kembali. Berarti setelah selesai Lebaran dan puasa lanjut lagi. Iya benar. Dan itu kemarin saat itu ya saya seingat saya itu pas itu saya ya liburan. Tetapi oleh karena ya ada amanah lah ya yang saya kira ini untuk membanggakan nama kampus saya juga untuk membawa nama kampus, tanggung jawab saya kira sangat berat ya. Tetapi ya saya kira kenapa kita mempunyai kemampuan tidak kita up gitu untuk mengetahui bagaimana sih sampai mana kemampuan kita dan kita menyalurkannya itu terutama kita di sini mau nama kampus sendiri kan satu kebanggaan menjadi satu kebanggaan tuh bisa menjadi cerita juga karena kan kita yang pertama nih kita telah berjuang di seleksi tentunya ada beberapa ya mungkin ini belum rezeki teman-teman lah ya karena kita diberikan amanah ditunjuk
untuk bergabung di tim, ya itu satu kebanggaan bagi saya. Ya mungkin untuk teman-teman yang tidak terpilih ya, saya di sini memberikan apa ya, motivasi juga. Kayak setiap orang tuh memiliki kemampuan yang berbeda tentunya dan kemampuan yang berbeda juga. Jadi ketika kita mengalami sebuah kegagalan, sebenarnya itu bukan sebuah kegagalan, tetapi kita harus belajar. Dan mungkin saja ya, kadang beberapa orang tuh belum menemukan apa sih sebenarnya value ataupun kemampuan yang ada di dirinya. Betul. Nah, Setuju. itulah kenapa kita dalam hidup ini harus berani mencoba. Iya. Jadi, saya memiliki prinsip, selagi saya memiliki kekuatan, kesehatan yang diberikan oleh Allah, saya tidak mencoba. Mm. Berarti karena kan ada orang yang bilang kekalahan tuh awal dari kemenangan. Ya benar. Betul. Ya saya sangat setuju dengan Ya, setuju kan? Dari kekalahan tuh menjadi awal kita nih Iya, bangkit dan terus termotivasi lah. benar. Dan saya juga lagi. kenapa saya mau bergabung karena di sini kan saya spill ya hobi saya Ya, benar bang. kemarin kan saya kan ini kategori voli ya kategori voli. Nah oleh karena saya menekuni hobi ini saya kira kalau dibilang cukup lama enggak ya karena saya mulai menekuni hobi ini lebih tepatnya pada saat kelas 1 SMA. Oh, berarti pas setelah satu SMA ini abang baru mencoba atau udah lama sebenarnya sebelumnya? Sebenarnya kalau saya ceritakan dari awal saya kecil, ya saya kecil. Ini agak sedikit banyak ya. Awalnya tuh yang namanya kita masa kecil lah ya, kita masa tuh kecil. apa aja kita coba ya, Ah. kayak bulu tangkis, Apa apa aja yang pastinya secara umumnya bola lah, sepak bola itu udah merakyat banget tuh. Ya, pertama saya iseng-iseng, terus dapat saran dari orang tua kan, karena kan orang tua juga merupakan atlet bola voli juga pada masa mudanya ya. Mudanya. Pertama saya nggak tertarik. Jadi pas masa SMP itu saya lebih tertariknya dua, takraw sama bulu tangkis. Tetapi ketika kelas 6 SD, saya menekuni takraw. Takraw udah sempat ditawarkan juga latihan. Cuman ketika itu lagi marak-maraknya namanya kampung, bola voli itu lebih mendominasi ya Iya. dibanding hobi-hobi saya. Kalau orang kampung nih di situ trennya kak main poli nih pasti rame. Iya benar. Orang bisa bisa jadi bukan pertandingan ya. Iya, itu sering mengetar. Iya, takutnya betul. Tarkam. Tarkam. Nah, Tarkam. Ya di sekitar sini pun saya lihat di daerah Pinangan Bintang juga, Sering. ya itu sering banget. Nah, jadi setelah itu kemudian SMP kelas 1 saya mikir, ini saran dari orang tua kenapa? Nggak salah kan kalau dicoba kan? Iya, nggak salah. Terus saya coba, sempat putus tuh, sempat kayak berhenti sejenak lah. Seketika saya menginjak kelas 3 SMP, terus saya berhenti. Saya berhenti, itu nggak ada hobi ya saya kayak kembali ke sepak bola lagi, main sepak bola lagi. Oh iya, Suka sama kawan kan. Jadi nggak lama setelah itu, setelah saya menginjakkan kaki ke SMA, ini sebenarnya ceritanya apa ya? Ini ya. Ketika saya menginjakkan kaki ke satu SMA, saya bertemu kembali nih dengan kawan-kawan yang mana satu hobi. Nah, jadi oleh melihat semangat dari mereka dan dari sekolah pun sangat mendukung lah. Karena sekolah tuh melihat, ini kemampuan angkatan tahun ini tuh, ini sayang kalau nggak dimanfaatkan. Jadi alhamdulillah pada masa itu kami mengikuti 2023 ya, maaf 2018 atau 20 ya. Kami mengikuti perlombaan bola voli se-Kabupaten Lingga. Sekolah se-Kabupaten Lingga. Sekolah Kabupaten Lingga. Yang pertama dua kali kami ikut. Pada zaman saya sekolah dulu ya. Di saat yang pertama kami kalah. Iya. Nah, kemudian tahun berikutnya kami coba lagi. Lagi. Alhamdulillah kami juara 2. Alhamdulillah. Nah, setelah itu saya sempat berhenti lagi. Berhenti. Yang sefrekuensi lagi, berhenti lagi. Berhenti itu dalam artian bukan berhenti yang vakum ya, tetapi saya kayak membatasi lah. Oleh karena apa? Karena di waktu itu di saat kelas 2 ya, itu saya dipadatkan dengan jadwal juga sebenarnya. Jadi sebenarnya saya menyinggung CV sih boleh. Boleh bang. Jadi keaktifan di organisasi juga, saya sempat megang ketua OSIS. Ketua OSIS. Ketua OSIS dan sebelumnya ya, sebelum ketua saya berada di wakil. Pada saat kelas 10 saya wakil, kemudian kelas 2 saya ketua. Cuman adalah sedikit kisah pahit yang saya rasakan dari saat ketua. Nanti saya ceritakan. Oke bang. Jadi kenapa saya meninggalkan sementara voli tadi? Oleh karena saya terfokus di ini, atlet lempar cakram. Nah, saya ini hampir semua saya kelilingi, ya atlet lempar cakram dan
Kemarin saya terjun di kabupaten itu dalam acara Kejurda, kejuaraan daerah. Itu alhamdulillah juara satu. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih. Mungkin nanti video ini atau Boleh Bang, podcast ini. dari ini kita akan share ya kepada pelatih saya yang sangat saya banggakan, namanya Bapak Asmunir, Semuanya. dan merupakan juga wali kelas saya saat itu, merupakan mentor saya yang sangat luar biasa sampai saat ini juga. Nasihat-nasihat dari beliau saya juga masih ingat gitu. Dan terkait pendidikan pun beliau memang sering memotivasi saya sehingga mungkin hari ini beradanya saya di kampus ini juga motivasi dari beliau itu. Saya sangat mengapresiasi. Boleh silakan memulai Oh, kalau ya, siap. agak serasi ini. Enggak sih? Saya dulu ya, Mu. Silakan Mas Said. Kita kan masih panjang nih ceritanya kita nih. Iya. Berarti tadi sesuatu yang membuat bangsa itu kembali lagi ke dunia pervalian gara-gara teman juga. Iya, betul. Teman Berarti tuh sangat memiliki iya, peran yang besar. pergaulan juga. Iya, Pergaulan yang membentuk kita menjadi besar juga. iya. Nah, tadi ada cerita yang nggak habis tadi ya. Saya bilang, Bang. kenapa saya bilang ada kisah pahit ya ketika Ah, saya kisah pahit. berada di ketua OSIS. Jadi, singkat-singkat lah ceritanya. Sedikit dulu, boleh disebutkan. Kan pada saat saya ketika terpilih jadi ketua OSIS, itu kan pada masa 2019 ya. 2019. Nggak lama setelah itu, COVID-19 pun datang. Oh iya, tahun 2020 Bang ya? Iya, betul. Jadi program-program yang telah saya susun semuanya Wah, nggak bisa saya Bang Said menjadi ketua, Iya, malah semua itu ada wabah. iya. Jadi semuanya tuh hanya tersusun di teks. Ya, tersusun yang dulunya. Iya. Bahkan sampai saya kelas 3 pun belum ada pergantian ketua OSIS. Jadi mereka menganggap bahwasanya tanggung jawab OSIS masih berada di saya gitu. Tanggung Jadi jawab. mungkin itulah kayak cerita singkat kisah yang sangat kayak saya menyesal tidak. Cuman ya mau gimana lagi gitu, merasa agak kecewa pada diri saya tuh menghadapi kayak kenyataan yang nyata gitu bahwasanya memang inilah nggak bisa di ini kan pembatasan juga kemarin kan. Padahal dari awal udah mempersiapkan matang-matang nih. Iya. Semua kegiatan mungkin di kedepannya pas menjabat sebagai ketua OSIS ya kan? Iya, betul. Malah dipatahkan oleh adanya wabah COVID. Iya, mungkin saya sedikit pesan ya untuk sekolah saya. Boleh Bang. Dari tadi mungkin saya ngomong-ngomong sekolah, tapi saya nggak bilang nama sekolahnya. Dari mana itu sekolahnya? Nama sekolah saya itu SMA Negeri 35. Nah, sekarang saya mengikuti perkembangan berita ya. Sekarang udah beralih nama, sekarang menjadi SMA 1 Selayar. SMA 1 selain. SMA 1 Selayar, berada di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Itu kalau Abang tahu tuh pas pergantian namanya tuh pas tahun kapan? Baru-baru ini ya, Baru ini. tahun ini yang saya ikuti ya beritanya. Mungkin untuk ini untuk pesan teman-teman. Ya, boleh Bang. Untuk teman-teman di SMA Negeri 1 Selayar, saya baru pesan di sini sebagai alumni juga ya, di tahun 2021 saya alumninya. Mungkin untuk teman-teman SMA 1 Selayar, tetap semangat, yakinlah bahwasanya walaupun kita dari anak pulau ya, Ya, anak kampung, tapi raihlah potensi yang kalian miliki dan jangan takut untuk berjuang dan berusaha. Karena berusahalah semaksimal kalian dan percaya akan kemampuan diri kalian sendiri dan yang paling penting adalah doa dari kedua orang tua dan juga memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Itu yang Doanya orang tua. Karena ridhonya orang tua iya. itu disebut ridhonya Allah. Allah. Betul. Oke. Lanjut nih Bang Said. Jadi pas di masa-masa SMA, apakah pas masuk ke dunia perkuliahan, Bang Said ini lanjut ke apa? Cabang olahraga yang voli juga? Apakah mencoba yang lain? Oke. Saya masuk kuliah kan pada saat 2021 ya. Ya, 2021. 2021, tetapi pada saat itu kan masih online ya. Masih online, masih COVID, masih COVID. Jadi waktu itu sebenarnya saya pengen ke kampus nih, ke Tanjung Pinang, tapi oleh karena orang tua bilang karena belum offline ya, udahlah di kampung aja. Jadi ya saya perkuliahan pun secara tatap gadget ya, laptop gadget kan. Jadi pada saat itu saya sembari tuh, oleh karena masih di kampung ya, dan hobi poli itu masih sangat-sangat maraknya di sana, masih masih semangat-semangatnya. Jadi sembarilah sama-sama poli juga. Saya berangkat ke kampus ini itu pada awal tahun 2022. Oh iya nih, Bang saya ini sebelum masuk ke Stensar kan masih SMA nih. Iya, betul. Gimana sih Bang saya ini mau kepengen masuk ke Stensar? Oh, gitu. Stensar nih. Ini belum saya ceritakan ya. Iya, bukan Stein ini bukan korban dari ini sih kayak cadangan ya, bukan. Tapi
Mungkin di sini saya berbicara tentang harapan juga ya. Sebenarnya harapan besar saya itu sebenarnya kuliah di UIN Suskaryau. Harapan terbesar. UIN Suskaryau awalnya. Itu kenapa saya pilih UIN Suskaryau? Yang pertama, ketika saya berada di kelas 2 SMA, ya, saya memang udah berpikir dari kalau SMA, saya akan lanjut kuliah atau saya kerja. Tetapi dari orang tua memang nggak ada maksa nih. Orang tua bilang yang penting terbaik untuk kamu, dah, insya Allah lakukan. Berarti orang tua tidak memaksa. Iya, nggak ada tekanan dari orang tua, alhamdulillah. Jadi saya berpikir, maksudnya tuh jangan sampai di kelas 3 baru berpikir kan. Maksudnya tuh di kelas 3 apa yang mau dibuat lakukan gitu. Jadi saya berpikir setelah saya istikharah beberapa kali, saya mendapatkan bahwasanya saya harus lanjut pendidikan. Karena kenapa? Saya memiliki alasan tersendiri gitu. Karena saya berpikir bahwasanya tidak cukup pendidikan saya pada masa SMA ini aja. Karena saya memiliki pikiran bahwasanya di situ saya masih sangat labil ya ketika Iya. menghadapi masalah, dan saya kira cara saya untuk mendewasakan diri saya adalah cara berkuliah. Iya. Tetapi saya tidak memiliki mindset bahwasanya kuliah itu harus setelah kuliah harus kerja sesuai dengan prodi. Prodi. Tidak, itu saya sangat membantah akan hal itu karena setiap orang memiliki rezeki yang berbeda ya, terus dan kemampuan-kemampuan juga berbeda. Nah, tadi secara ini ya, Iya. kenapa saya Ya, berkesan? kenapa sih abang bisa kepengen nih atau berkuliah di Stensat? Berkuliah sains. Kan itu kan awalnya itu kan mau ke Uinsuska. Suska. Ya, ya dari Uinsuska. Kan awalnya saya hanya fokusnya ke Uinsuska nih. Iya, fokusnya. Pokoknya ke Uinsuska. Jadi pada saat itu pas saya kelas 3 ya, Iya. saya mencari nih ada nggak jalur prestasi kan? Yang setahu kita kan dari Kemendikbud ada tuh menyediakan, waktu zaman saya kan SNMPTN namanya. SNBTN. Sekarang nih SNBP ya namanya. Iya, SNBP. SNBP ya. Pada saat itu jadi dari pihak-pihak guru pun mendukung gitu. Ayo Lazan, nggak apa-apa gitu kan. Gas aja. Jadi awalnya oleh karena saya harus berani mencoba ya. Jadi di Unri pun saya daftar. Oh, Jadi saya memiliki dua kecondongan. Yang pertama di Unri itu saya pilihnya pendidikan kewarganegaraan PKN. PKN. Dan di Umrah itu saya pilih bahasa Indonesia. Kemudian keluarlah nih jadwal hasil dari SNMPTN. SNBTN. Di situ saya mengalami kegagalan. Tiga itu bang. Iya, kegagalan di SNMPTN. Jadi pada saat cuman sembari saya menunggu SN itu, saya juga mencari kan, terus mencari apa sih jalur yang sama SNMPTN tapi Kemenak yang menyediakan jalur prestasi tanpa ada ujian gitu. Saya ketemu lah nih namanya SPAN PTKIN ya kan? Iya, SPAN PTKIN. sampai sekarang kan namanya. Ya, namanya itu masih kan. Jadi saya bertanya nih ke guru saya, ke pihak kemahasiswaannya, namanya Pak Galih, Pak Galih namanya. Iya. Pak, Bapak tahu nggak Pak cara daftar ini? Wah, malahan saya baru tahu nih saya ada jalur ini gitu kan. Oh, bapak Serius? malah Iya, baru tahu gitu. Serius Pak? Iya, baru tahu. Bisa nggak Pak ya? Saya kayaknya pengen daftar di sini Pak. Oleh karena kampus yang saya ambil itu kan dari Kemenak Pak. PTKIN, Perguruan Tinggi Keislaman Islam Negeri ya. Jadi, oke lah kita coba saya dibilang kan. Terus besoknya atau 2 hari kemudian dia mengabarkan, Said, alhamdulillah nih bisa rupanya dibilang. Nggak susah kok daftarnya. Ya udahlah Said mau daftar apa, jadi dibantulah kan, alhamdulillah dari pihak sekolah itu sangat mendukung. Itu yang saya sangat apresiasi ya di sekolah, mendukung. Jadi pilihan pertama saya itu di Uinsuska. Jadi di Uinsuska tuh saya pilih HKI Hukum Keluarga Islam, Akhwal Sasiah, sama kalau nggak salah saya manajemen dakwah. Manajemen dakwah. Nah terus saat ini pilihan kedua. Saat ini pilihan kedua dengan pilihan yang pertama Hukum Keluarga Islam, yang keduanya manajemen pendidikan Islam. Yang pertamanya hukum keluarga Islam, yang keduanya manajemen pendidikan Islam. Dan saya pun tahu STAIN ini awalnya dari teman saya. Saya nggak tahu awalnya dari teman. Saya pernah browsing kan, searching di Google kan, ada nggak perguruan tinggi di Kepulauan? Muncullah STAIN nih. Saya kira awalnya monumen kayak museum atau masjid kan. Saya bilang cuma aja yang di sebelah kan. Iya, di sebelah. Saya kira ini beneran perguruan tinggi, saya bilang kan. Jadi nggak lama setelah itu saya juga pernah lihat satu postingan dari teman saya. Ini kampus dia kayak pernah lihat gitu kan, tapi di mana lupa kan. Jadi nggak lama ada namanya sekarang dia satu semester juga sama saya, namanya Yuda Pratama Putra di PAI. Ya, iya. Jadi dia nanya kan kayak iseng lah chat, gimana mau lanjut kuliah di mana ya? Kayaknya mau Suska bilang kan. Terus dia bilang nggak, kenapa nggak nyoba di STAIN kan? Oh, apa tuh STAIN? Apa tuh tahu kan?
Apa tuh Stein? Sekolah Tinggi Islam Negeri. Saya nanya kan, saya kan memang tertarik di HKI. Ada nggak hukum keluarga? Ada, dia bilang. Saya nggak mikir lah akreditasinya apa. Yang penting niat pengen kuliah, pengen belajar kan ya. Dan Jadi, mengambil jurusan itu bang. iya benar. Dan alhamdulillah ada. Hmm. Jadi, oke lah, dia bilang Bismillah. Saya pilih. Saya pilih. Nggak lama setelah itu keluar. Kalau nggak salah saya, tenggat waktu pengumuman SN sama SPAN ini bedanya 5 hari atau nggak 1 minggu. Jadi di saat itu juga, Alhamdulillah keluarnya SN dulu, ya SN dulu. baru spam. Iya baru SPAN. Jadi di waktu itu saya juga dilema nih, kayak di rumah tuh kayak masih berpikir, Masih pulang ke rumah berpikir ini kuliah di mana gitu kan. Jadi saya coba semua jalur nih. Kemarin saya juga ikut SB, sebelum itu bang. SBMPTE, SBMPTN. Apa tuh? Saya lupa tuh. Dia kayak SMPP juga nggak? Iya kayak, cuman dia tuh ujian kayak UM. Oh berarti dia tuh SMBT ya bang? Iya mungkin itu Iya, kalau namanya sekarang. sekarang SMBT namanya. SMPT ya. Nah, itu saya Ya, ikut. ada tesnya. Iya benar. Tesnya. Jadi pas besoknya mau ujian, paginya juga petangnya itu keluar hasil dari SPAN. Keluar hasil Hasil dari SPAN yang menyatakan, tes. iya, yang menyatakan lulus di STAIN. Saya bersyukur nih, alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Langsung kan kayak cari tahu ada informasi pendaftaran ulangnya, grupnya udah dibentuk kan. Jadi dapat telepon nih dari sekolah, dari pihak sekolah sama pihak tempat ujian. Kita ujian. Kepada saudara Said, "Ini kenapa kok sampai jam segini belum hadir?" Itu kan. Baru saya konfirmasi, "Maaf Bu, dan Pak, saya udah keterima di jalur ini, jadi saya mohon maaf nggak ikut." Di hari itu juga gitu. Jadi ya saya, itu sedikit cerita, banyak hal yang udah saya coba dan saya menemukan satu poin di situ bahwasanya mungkin kegagalan itu adalah apa ya, bentuk Allah itu mencoba gitu. Bagaimana Ada juga yang bilang tuh apapun yang di depan nih kita coba aja. iya, Karena kan belum tentu itu takdir kita. iya. Nah, masih banyak. Iya, dengan catatan kayak ada kata-kata yang bilang kayak gini loh, Say. Yang terbaik bentuk kita belum tentu itu yang terbaik dari Baik, Allah. Allah. Ya, Ya, jadi Allah lah yang tahu yang terbaik iya. buat kita. Allah aja yang tahu. Iya, Nanti kita betul bang. Kita balik lagi nih bang. oke. Awal abang Stancer nih kan abang awalnya di olahraga voli. Iya, betul. Ikut-ikut olahraga nih, perlombaan olahraga. Pas masuk ke dunia perkuliahan, Mhm, apakah abang lanjut di dunia olahraga juga, mhm. ikut perlombaan di antar kampus, atau tetap fokus di perkuliahan? Oke, ini penting juga ya. Tentunya pesan-pesan ini mungkin nanti akan ditonton ya Iya. oleh kawan-kawan yang dari semester 2 ataupun yang baru masuk Iya. maba ya. Penting bagi kita untuk memanage waktu. Betul. Nah, sangat Setuju. penting bagi kita. Jadi kita harus pintar-pintar dalam membagi. Berapa jam untuk hobi kita, berapa jam untuk belajar, berapa jam untuk kita dengan teman-teman. Jadi pada saat itu, pas pertama kali saya melangkahkan kaki sini ya, oleh karena perkuliahan juga masih pada-padatnya ya tentunya semester 1. Jadi, Satu ya kan? ya saya menggunakan waktu sore saya untuk hobi saya. Kemudian untuk waktu pagi sampai siangnya kuliah. Nah, waktu saat itu saya memang belum begitu mengikuti dunia organisasi. Tetapi Masih fokus kuliah dulu. iya benar, tapi itu memang tujuan dari saya. Oleh karena di SMA pun saya udah terbiasa dengan organisasi, salah satunya OSIS, terus Week Air, kemudian saya juga pernah ikut di Paskibraka. Abang ikut PR nggak? Iya, ikut Week Air juga. Saya juga ikut PR. Wih, sama nih kita. Sempat ikut Week Air juga karena Duta genre gitu kan? itu saya nggak sempat Nggak ikut soalnya. ikut. Nggak sempat ikut di ini. Cuman ada nih di beberapa kampus kita nih, di mahasiswa kita ada tuh duta genre. Cuman mungkin nanti next podcast berikutnya Boleh. mungkin bisa lah Boleh sedikit mengundang kan beberapa duta genre kita. Nah, mungkin bisa berbagi cerita di sini Oke, nanti. insya Allah kita akan undang bang. Doakan aja. Nah, pertama kali saya menginjaki organisasi itu sebenarnya di Hima ya, di Hima. Kemudian lanjut semester berikutnya saya di Badan Olahraga Kampus. Di saat saya Oh di UKM memang. di UKM ya, UKM. saya ditunjuk sebagai Kadi Voli ya, karena memang sesuai dengan hobi saya. Dari awal kan dulu difokuskan ke dunia poli. Iya betul, pada tahun 2023. Jadi 2023 itu saya megang di Kadi Voli, sama saya juga ketua umum di mahasiswa bidik misi. Ketua umum di bidik misi. Jadi Ketua Himakib juga. iya di periode 2023. 2023. Kemudian eh, pada saat saya berada di Voli ya, tentunya saya membagi juga waktu. Alhamdulillah beberapa kegiatan ataupun nama dari Stein ini udah dikenal lah di Stadion Bintang Bintan. Nah, dengan cara apa? Kita memperbanyak kayak
silaturahmi loh dengan para atlet-atlet voli di Tanjung Pinang Bintan. Kayak kami juga mengikuti beberapa perlombaan, salah satunya kemarin yang pertama yang buat saya kira ya ini itu yang buat nama Stein ini bahwasanya Stein orang taunya gini, anak Stein itu hanya taunya ceramah, Iya, betul. agama, Terus sekolah Islam iya, ya. Islam banget gitu kan. Jadi, nah di sinilah bahwasanya anak saya ini memiliki talent juga di olahraga. Nah mereka baru tahu ketika kami ibarat kata saya katakan ya turun gunung ya. Nggak salah lah kalau kampus sudah tinggi kan, ya turun gunung. Saya katakan turun bukit lah, ya, turun bukit, main ke arah-arah Tanjung Pinang. Nah alhamdulillah kadang beberapa turnamen di Tanjung Pinang itu menghubungi saya menanyakan bahwasanya Stein mau nggak berpartisipasi karena mereka melihat kan ketika kami turun tanding bahwasanya potensi besar itu ada di Stein dan saya katakan maba ataupun anak-anak di semester saya di bawahnya sekitar 4 itu talenta di volinya sangat luar biasa. Bukan hanya di voli ya, di futsal, silat itu makin saya lihat makin naik. Maksudnya tuh angkatan-angkatan berikutnya nih talentanya sangat bermacam-macam. Macam-macam ya, betul bang. Ikut-ikut juga, sering ikut lomba juga kan? Iya, Di betul. Sensar ya. Betul. Kita balik lagi bang. Hmm. Pas abang seleksi PKN ini, apakah salah satu pasti ada seleksi kan pasti? Iya betul. Antar mahasiswa di Sensar nih, apakah ada seleksi juga atau memang dipilih aja bang? Oke. Di Sainsar ini ya terutamanya ya tentunya ada seleksi juga. Ada seleksi. Karena kan saya bilang tadi ramai ya, Ramai. ramai yang ikut. Jadi pertama ketika tahu tadi ada informasi Pekan Kreativitas Mahasiswa, itu tadi diambil alih oleh Dewan Eksekutif. Dewan Eksekutif membentuk Betul. kepanitiaan seleksi, kemudian dilakukan seleksi di situ, dilakukan seleksi, dapat orangnya, kemudian digembleng untuk dilatih oleh memang orang-orang yang berkompeten. Pas sudah dinyatakan terpilih, dilatih lagi. Dilatih lagi. Dilatih lagi. Oke. Untuk kami kalau di voli itu ada namanya Pak Romi Akmal. Mungkin kalian kenal. Iya, itu beliau memang atlet bola voli yang memang sangat luar biasa. Baru tahu kami nih. Iya, dia juga asalnya dari Kabupaten Lingga. Jadi satu Saat daerah di negara. apa sih? Beda. Terus bang, gimana cara bang? Tadi kan ada seleksi nih. Cara bang, apakah latihan juga pas seleksi atau memang udah yakin nih abang terpilih? Apakah ada cara bang? Salah satu cara bang supaya aku harus terpilih nih. Oke. Sejauh ini. Ya boleh bang. Jadi tentunya ya, apa yang kita dapatkan itu tak terlepas dari apa yang kita usahakan juga. Betul. Nah, saya tidak akan menyombongkan diri bahwasanya mungkin di Stein udah banyak teman-teman yang mengenal saya di perpolian ya. Cuman oleh saya bilang saya akan tetap menaati sistem yang ada. Jadi walaupun kalau pesan dari guru saya pada zaman SMA dan guru-guru lainnya itu tetaplah menghormati orang lain gitu. Jadi saya nggak menganggap bahwasanya saya memiliki bakat di sini tidak. Tetapi saya melihat bahwasanya peserta seleksi itu memang orang-orang yang sangat berkompeten. Dan saya pun sebelumnya saya berpikir ini aku kepilih nggak ya? Tapi ya harus percaya diri. Pasti, Bismillah. pasti ada kan. Hari ini aku udah sampai di titik ini, aku harus usahakan yang terbaik. Harus Nah, diusahakan. usahakan terbaik. Apapun itu hasilnya, ya itu yang terbaik untuk Allah dan untuk diri kita sendiri kan. Ya alhamdulillah, saya pun melihat alhamdulillah nih kepilih nih. Jadi kami kemarin tuh ada 12 orang. 12 orang di voli. Di voli. Oke, terus motivasi yang abang punya nih pas seleksi ini sampai bisa di titik ini. Apa yang membuat abang yakin bahwa aku nih bisa? Yang bisa. Ya, motivasi abang lah yang menjadi sampai titik ini. Oke. Yang pertama terutama dari orang tua ya. Orang Itu tua, sangat pasti. sangat luar biasa. Karena sejauh ini orang tua sangat mensupport akan hobi yang saya jalani. Mungkin kalau di semester ini ya saya agak sedikit stop bentar nih. Karena mau sedikit fokus ke skripsi. Skripsi dulu. Ya mungkin nanti kalau sorenya saya kayak mengeluangkan waktu sedikit lah untuk biar tubuh ini juga bergerak. Betul bang. Karena kan Iya sangat penting. Apalagi di saat sebenarnya Ramadan ini juga penting juga untuk kita lakukan. Cuman jangan sampai diporsir seperti hari-hari biasa. Nanti bisa-bisa minum. Kalau hari ini nggak apa-apa ya. Kebanggaan terus habis dan beda. Ya. Di pusat lagi, ya jadi yang pertama itu, kemudian juga semangat dari teman-teman. Semangat juga. Semangat dari teman-teman. Kawan-kawan juga merangkul ya bang. Iya, kawan-kawan juga merangkul. Juga ya. Jadi pada saat pas itu kan
Sama juga, saya kan Pradika di voli tuh. Saya kan megang di voli, jadi teman-teman pas dengar itu langsung, "Bang, ada nggak peluang kita berangkat nih?" Gitu kan. Yes. Nah, kita usahakan aja bersama-sama kan. Jadi saling semangat menyemangati nih. Saling saling. Ada juga teman-teman yang Bang. iya, awalnya nggak pede kan. Bisa nggak ya? Ini jauh nih ke Sumatera gitu kan. Saya bilang, "Bisa, bismillah aja, kuncinya niat," gitu kan. Niat. Ya alhamdulillah yang dari beberapa orang ikut seleksi itu yang ikut tuh ramai juga loh. Kamu juga. Ramai juga sekitaran 40-an atau berapa ya. Alhamdulillah yang keterima 12, yang dapat dipilih 12. Dan saya juga sangat merasa kayak, alhamdulillah satu kebanggaan tersendiri. Pasti bisa satu Tentu. kebanggaan. Terus gimana nih perasaan awal dari Bang Said pas terpilih tadi? Senang apa kayak wah aku nih sangat bangga kali. Yang pertama senang, Senang. senang dan bersyukur. Nah, Bersyukur. bersyukur karena nggak semua orang mendapati itu kan. Betul Bang. Dan kita juga, Seleksi juga. ya betul, kita harus melalui beberapa proses. Dan ketika kita berada di posisi itu, kita juga mengingat bahwasanya memang perjuangan kita sampai ke titik itu tuh memang benar nyatanya, adanya gitu. Iya, betul. Bahwasanya tidak ada sesuatu itu yang instan. Apalagi kita, mungkin saya bisa katakan ya, saya berada di sini hari ini, duduk di podcast ini, merupakan ini kan tidak lepas dari bagaimana analisa kalian mengundang narasumber ya. Benar. Karena nggak sembarangan pun. Iya, tentunya kalian melihat dulu kayak mana, maksudnya tuh latar belakang orang Ya, seperti apa, orangnya pernah kayak mana, rekam jejaknya seperti apa. Ya mungkin saya bukan membanggakan diri saya, mungkin kalian udah melihat itu, ketika kalian merasa cocok, saya mengkonfirmasi. Dan saya juga merasa, kayak ini beneran nggak sih? Kayak semalam saya nanya ada siapa semalam dari pihak dari Kadin, tim dari tim ya, Iya, dari nanya kan, ini beneran nih saya, iya bang, oh iyalah Bismillah insya Allah. Insya Allah bisa. Ya. Karena kan mungkin alasan kami memilih Abang nih menjadi narasumber kan pasti ini kan udah mau bulan-bulannya PKM juga kan? Ya, Karena pasti mahasiswa kawan-kawan yang lain pasti ingin juga iya tuh. mengikuti perlombaan ini. Cuman saya sejauh ini belum ada mendengar ya, cuma Belum ada belum mendengar. bisa memastikan. Tetapi kemarin pas saya di senat mahasiswa ya, saya juga kemarin di semester 6 dan 7, terus saya duduk di senat mahasiswa SEMA. Kemarin juga sempat ngobrol sama Pak Waka 3, Wakil Ketua 3. Jadi pada tahun ini kemungkinan dari pemerintah itu banyak mengadakan program-program yang mana di situ programnya untuk melatih kawan-kawan untuk menuangkan kemampuan kawan-kawan. Minat bakat. Minat bakat. Mungkin di tahun nanti ini atau tahun berikutnya akan ada kegiatan namun dengan nama yang berbeda. Tetapi tujuan dari kegiatan itu memang sama juga, tetap dalam yang pertama pasti memperkuat tali silaturahmi. Iya, betul. Pasti. Yang saya lucu kemarin saat ada sih beberapa part yang saya di sana itu lucu. Oh, pas ikut Pas PKM pas PKM ya. Jadi kami duduk di lobi depan. Jadi itu sama-sama kontingen yang lain tuh. Jadi ada yang nanya, "Abang namanya siapa?" Kami sama-sama cowok lah, kontingen. Kenalin nama, "Dari mana bang?" Nah, ketika saya bilang Kepulauan Riau, Riau ya? Orang kebanyakan tahu Riau. Nah, Iya betul. ya kan? Kadang orang bilang Pinang-Pinang itu kan belum tentu tahu. Tahu, mereka cuma tahunya Batam. Betul ya. Saya di situ saya menjelaskan, nah ini semua nama sih. Abang please mas ikut PKM malah jadi kayak yang mentor. Iya, jadi mentor. Saya kan ada kan teman yang maksudnya tuh kenal dan itu sih. Jadi saya bilang, kemarin IPS-nya berapa nilainya? Saya bilang, PKN-nya berapa? Masa nggak tahu kan? Dulu kan kita kalau saya pas zaman SD itu ada tuh tugas dari guru saya untuk menghafal nama-nama ibu kota provinsi. Nah, jadi minimal kalaupun kita nggak pergi, tapi kita tahu. Oh, ternyata provinsi ini nih namanya gitu. Jadi saya tanyakan, Riau ibu kotanya bukan baru. Memang tuh kemarin dulunya saya bilang, itu pernah menyatu tapi saya bilang. Nah, sementara Kepulauan Riau itu ibu kotanya Tanjung Pinang dan Batam itu adalah salah satu kota yang berada di Pulau Riau saya bilang. Nah, jadi saya bingung nih, mereka itu menganggap Batam tuh hanya Batam aja, nggak tahu bagian dari provinsi apa. Betul bang. Itu sih lebih tepatnya. Malah jadi seorang yang menceritakan nih. Iya. Iya. Oke. Nah terus mungkin kita sudah sampai di terakhir nih karena abang udah juga menjelaskan apa di PKM. Tadi perbedaan antara PKM sama Pesona. Terus ada seleksi juga di Star ini sebelum mengikuti PKM. Iya. Mungkin aku bisa kasih sedikit nih atau beberapa pesan dan kesan Sampai ke sana. dari abang nih untuk para kaum kaum muda-mudi Mudah-mudahan. atau mahasiswa juga sekalian kawan-kawan sekalian. Karena kan pasti
mungkin mereka bisa termotivasi dari pengalaman cerita Abang tadi, dari cerita-cerita yang Abang mungkin dari awal Abang merintis menjadi seorang voli, ikut-ikut lomba-lomba voli. Boleh Bang, silakan. Oke. Yang pertama, baik di sini saya akan menyampaikan yang pertama pesan ya. Terutama di sini, pesan yang ingin saya sampaikan adalah kepada semuanya ya, baik teman-teman yang berada di semester saya. Tentunya untuk teman-teman yang masih awal menginjakkan kaki di kampus inilah. Pesan saya adalah jangan takut untuk mencoba tentunya, Coba kalau dan apapun hal, lakukanlah hal yang memang positif. Nah, ketika ada satu peluang apapun, manfaatkanlah peluang itu, walaupun apalagi masalahnya di sini kita belum tahu kita ini kemampuannya di mana. betul Bang. Jadi jangan takut untuk mencoba Jangan sesuatu yang nilainya positif. Nah, itu yang pertama pesan saya. Kemudian gunakanlah waktu itu semaksimal mungkin. Iya. Gunakan waktu Jangan semaksimal. pernah membuang waktu. Iya, betul. Kemudian jangan pernah apa ya, berada di posisi kayak kurang percaya diri. Itu yang paling Ya, penting itu tuh. penting. Percaya diri. Menurut saya percaya diri itu sangat penting. Tetapi jangan terlalu over. Iya. Nah, terkadang ada juga tipe orang yang percaya diri tapi terlalu over, sehingga overnya dia tuh juga mengedonkan dirinya. Betul Bang. Jadi dia ada masanya blunder ya. Yang Nah, kemudian juga yang paling terpenting sebenarnya adalah berdoa. Doa, karena memang itu nggak bisa kita nafikan ya. nah itu semua Ya, dari iya, takdir dari Allah. Benar. Memang apapun itu tetaplah berdoa. Jangan lupa bersyukur. Karena Allah sangat membenci orang yang tidak bersyukur. Iya. Karena apa, kalau kita hanya doa pun, kalau kita tidak ada usaha pun tidak akan jadi. Betul. Itu harus disaling. Saling seimbang, betul Bang. Kemudian untuk pesan ya. Ya, pesannya. Oke, selama saya menjadi mahasiswa di sini sampai semester 8 nih saat ini, Mungkin apa nih sih yang paling senior nih di stand sana ya, bisa begini sih. yang ini kayaknya iya nih. Ya. Benar. Nah, sejauh ini pesan yang saya sampaikan bahwasanya alhamdulillah saya merasa sangat bahagia dan senang berada di kampus ini karena tadi ya sedikit saya singgung ketika kan saya nggak bahas nih ketika saya berada di Stein bagaimana tentang perasaan saya. Iya. Kan tadi kampusnya kan win. Win aja. Bedanya kan ketemu di sini. Jadi saya memang sih saya menganggap di sini bahwasanya senior itu sangat penting. Senior tuh. Jadi memang ketika zaman kuliahan, saya tipe orangnya nggak bisa main circle. Jadi saya tuh nggak memiliki apa ya circle teman yang sangat dekat. Bebas aja Bang. Bebas. Jadi saya bisa main biasa masuk dengan siapapun. Betul. Jadi orang yang saya anggap bisa saya ambil pelajaran hidupnya itu yang saya dekati. Tetapi memang di setiap hari perkuliahan saya tuh beda-beda orang yang saya teman ngobrol saya itu beda-beda. Jadi beberapa pesan yang mereka sampaikan tuh ada juga kayak statusnya tuh kayak apa ya bilang situasinya sama. Awalnya mereka mau kuliah di sini, dapat di sini. Coba di sini. Saya tanya kan, ini mumpung sama nih keadaannya. Bang, jadi abang selama ini gimana gitu kan? Dia bilang sebenarnya kuliah di mana itu sama aja. Sama Ini niat kita ya. Jadi ketika saya dengar itu kan awalnya tuh masih kayak ada rasa kuliah di sini gitu kan awalnya kan. Awalnya gitu. Jadi pas saya masuk semester 2 tuh saya merasakan ternyata benar ya yang dikatakan gitu. Dan saya merasa mungkin bisa saya katakan ya, seandainya mungkin bukan di Wisuska lah, di kampus lainnya saya keterima ya. Mungkin saya nggak bisa berada di posisi seperti ini. Dan saya yakin daya saing di luar itu sangat luar biasa. Karena beberapa teman yang saya kenal juga kayak di Pekanbaru, ada di Jogja, ada di Bandung. Itu mereka mengatakan bahwasanya untuk tergabung di organisasi ataupun menonjolkan talent itu persaingannya sangat ketat. Ketat sekali, betul. Mungkin kita kalaupun di UKM ya, itu keterimanya memang dengan sistematikanya sangat ketat. Nah, jadi kesan saya sejauh ini, saya pun mengucapkan terima kasih tentunya untuk unsur-unsur pimpinan di Stein Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan kawan-kawan tentunya yang support saya, terutama doa dari kedua orang tua saya dan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena saya tidak akan sampai ke titik ini kalau tidak ada memang dari doa kedua orang tua, Betul, betul. kemudian ridho dari Allah dan sangat mensupport lah. Bahwasanya saya katakan Steinsar ini sangat mensupport talenta dari mahasiswanya. Sangat luar biasa. Sejauh ini saya ucapkan terima kasih, terutama hari ini juga nih. Hari ini kepada Sama-sama nih, teman. Siapa tadi namanya? Bagas nih. Bagas. Bagas. Oh, Bagas. Ya. Bagas.
dari awal podcastnya, dari bukanya sangat bersemangat, sangat luar biasa. Iya, ini patut direkomend untuk kedepannya mungkin. Insya Allah. Ini kan hanya podcast HMPS KPI. Iya bang. Nah, nanti mungkin kalian bisa mengusulkan ke rektor untuk mengadakan podcast Tainsar. Amin. Nah, Pasti tuh, pasti nanti kita boleh. undang juga. Ya, boleh dari misalkan dari HMPS KPI mengadakan seleksi untuk jadi presenter ya, membawa acaranya. Pembaca. Nah, nanti saya sangat merekom Bagas ini untuk jadi presenter. Bagus. Terima kasih bang. Oke, semangatnya sangat saya apresiasi. Oke, itu. Kemudian saya mau juga mohon maaf mungkin dari tadi saya mengoceh di sini dari pertanyaan-pertanyaan. Itu mah terdiri. Ya, Jadi kita kan berbagi cerita. betul. Oke, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Ya. Ya, mungkin kata-kata saya yang nggak pada tempatnya saya ucapkan. Saya mau mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Aku sih, sudah deh. Aku sih. Oke, siap. Sip. Oke, terima kasih untuk Mas Said sudah memberikan motivasi, pengalaman cerita juga di selama berkuliah di Stanford atau sebelum berkuliah di Stanford juga sudah memberikan pengalaman nih. Mungkin kawan-kawan semua sudah pada eh, tetap semangat lah untuk kawan-kawan semua yang sudah menonton. Terima kasih juga kepada Bang Said dan kawan-kawan yang sudah nonton. Dan semakin mungkin kita di sini nih, sudah semakin tim yang sudah mempersiapkan dari kameramen, audio dan segala macam dari tim naskah juga Iya. sudah mengirim saya juga itu sangat-sangat kita apresiasi. Mungkin saya aja teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan subscribe terutama karena isi kami menantikan nih episode-episode yang akan datang lagi. Sangat harus. Saya ini sedikit macam tuh kata Bang satu itu. KPI mantap. Oke, sip. Biasa. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mungkin sampai jumpa lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.